Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat datang ya buat anak-anak semuanya ya, kelas 7, 8, 9 SMP ITBBS. Bagi yang kelas 7 naik ke kelas 8, selamat. Bapak ucapkan wilujeng ya, wilujeng naik kelas. Atanapi kelas 8 kena kelas 8 ataupun kelas 8 naik ke kelas 9 ya. Wilujeng. Oke, wilujeng ke kelas 10 ke kelas 7 anu nembe lebet ya. Kelas 7 anu nembe lebat. Kelas 7 pada kelas 7 yang baru masuk Bapak ucapkan selamat juga ya. Urang buka heula, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji sinarang syukur hayu urang sangakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu morbeng alam, anu parantos napareun ka urang sadaya mang pirang-pirang nikmatna, utamina nikmat iman sinarang nikmat Islam. Oge nikmat sehat kum nikmat sanesna anu janten cukang lantaran urang masih keneh tiasa dina danget ayeuna diajar sasarengan. Salawat miwa salam mugia ngocor ngagolontor ka junjungan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, dugdugi ka urang sadaya minangka umatna anu pamugi ka syafaat matana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Murangkali sadayana barudak kabehan daukeun dina laungan kahiji untuk pertemuan sekarang ya. Bapak tidak langsung ke materi ataupun tugas ya. Tidak langsung ke materi maksudnya, kalau tugas nanti ada, tapi maksudnya tidak langsung ke materi pembelajaran. Tapi Bapak lebih membahas ke peraturan pembelajaran bahasa Sunda dulu ya. Kita perkenalan dulu ya. Urang wawanohan heula, kita perkenalan dulu. Nama Bapak Firman Sidik, nepangkeun wasta pun Firman Sidik. Tempat tanggal lahir Bogor 5 Januari 1885. Terus terang kanggo eta mahnya pami kanggo panganjrekan untuk tempat tinggal Bapak di Ciberem Dramaga ya, Ciberem Dramaga ya. Kanggo nomor telepon 0857 2121 0857, gampang diingat ya, gampil diemutna nya. Salajengna kanggo latar belakang pendidikan Bapak di SD Negrasari SDN Negrasari 03 nya di Dramaga. Terus kanggo SMP-na di MTS Yasiba Kota Bogor. Terus kanggo SMK-na nya tadi SMK hiji Ciamas nya. Kanggo universitasna nyata di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung di UPI nya. Tah wawanohana cekap panginten kitu nya. Untuk perkenalan mungkin cukup sekian ya. Salajengna, nah, dalam pembelajaran bahasa Sunda, kanggo pembelajaran bahasa Sunda itu ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian sikap ya. Nah, untuk penilaian sikap ini kalian harus jadi anak yang sopan, cukup ya. Kanggo sikap
hidup cekap jadi budak anu sopan ya. Naon definisi atau napi arti budak anu sopan teh? Jadi budak anu sopan itu artinya anak yang sopan ya. Anak yang sopan. Nah, nanti dijelaskan lagi apa arti anak yang sopan itu. Nah, ini termasuk dalam penilaian sikap pelajaran bahasa Sunda. Nu kahiji budak anu sopan ari budak anu sopan eta ngahormat ka indung bapana. Jadi anak yang sopan itu ialah menghormati kedua orang tuanya. Apapun latar belakang orang tuanya ya. Bagaimanapun keadaan orang tuanya, itu kalian harus menghormati, wajib ya. Itu masuk dalam penilaian bahasa Sunda. Jadi kalian harus menghormati kedua orang tua kalian ya. Nu kadua, jeung ka guru-guruna. Jeung ka guru-guruna di dia kalian harus menghormati guru-guru kalian ya. Khususnya di SMP ITBBS ya, kalian harus menghormati. Bukan hanya mata pelajaran bahasa Sunda saja ya. Sanes pelajaran bahasa Sunda hungkul, tapi sadayana pelajaran ya anu diajar di SMP ITBBS kedah wajib mika hormat ka guru-guruna, harus menghormati guru-gurunya. Tanya eta nu kadua. Ka guru-guruna, mika hormat ka guru-guruna. Nu katilu jeung kadulur-dulurna anu leuwih gede dan kepada saudara-saudaranya yang lebih tua dan kepada saudara-saudaranya yang lebih tua. Jadi wajib kalian menghormati saudara-saudara kalian yang lebih tua dari kalian, wajib ya. Itu yang ketiga ya. Menghormati saudara-saudara kalian yang lebih tua dari kalian. Misalkan kalian punya kakak ya, itu lebih tua dari kalian. Punya paman ya, punya bibi, teteh, aa, itu lebih tua dari kalian. Itu wajib kalian menghormatinya ya. Jeung kasaban-saban jalma anu eta jalma leuwih gede tibatan manehna ya. Dan yang keempat yaitu menghormati setiap orang yang lebih tua dari dia ya. Jadi misalkan kalian hidup di lingkungan masyarakat, kalian bertemu dengan siapapun orang yang lebih tua dari kalian, nah itu wajib kalian hormati. Bukan hanya saudara kalian yang lebih tua, tapi setiap orang yang lebih tua dari kalian itu kalian harus hormati ya, harus dihormati ya. Itu. Jadi ulangi ya. Yang pertama, kalian harus menghormati kedua orang tua kalian. Yang kedua, kalian harus menghormati guru-guru kalian. Yang ketiga, kalian harus menghormati saudara kalian yang lebih tua. Yang keempat, kalian harus menghormati orang-orang yang lebih tua dari kalian. Dan yang kelima, nu kalima orang aoskeun orang baca deui lajengkeun. Nu kalimanya eta jeung mikawelas kadulur-dulur anu laleutik. Jeung mikawelas kadulur-dulur anu laleutik, maksudnya di sini adalah kalian harus mengayomi, menyayangi saudara kalian yang lebih kecil dari kalian ya. Kalian punya adik, atau kalau kalian bungsu, kalian punya adik dari saudara kalian, dari bibi ya, dari paman anaknya itu sama ya, atau keponakan kalian itu adalah saudara kalian yang lebih kecil daripada kalian. Maka kalian harus menyayanginya seperti kalian menyayangi adik kalian. Bisa kalian bayangkan sayang sama adik, mengayomi, menjaga. Nah, itu juga. Jadi kalian harus menyayangi, mengayomi adik kalian ya, atau saudara kalian yang lebih kecil dari kalian. Dan yang keenam yaitu harus menyayangi
setiap orang yang lebih kecil daripada kalian, siapapun itu, ya, siapapun itu, jika dia lebih kecil, maka kalian harus menyayanginya, mengayominya, ya. Nah, nu kagenep naon cenah? Nu kagenep jeung kasaban-saban jelma anu eta jalma leuwih leutik tibatan manehna. Jadi harus disayangi, ya, harus disayangi. Nu kadua, yang kedua, ya. Tadi definisi budak sopan anu kahiji, ya, anak yang sopan itu yang pertama. Nah, definisi yang kedua yaitu jeung sok bener eta budak dina ngomongna. Jeung sok bener eta budak dina ngomongan di sini maksudnya adalah dia tidak berbohong, ya, tidak berbohong ataupun dia telah berkata jujur, ya. Harus berkata jujur, ya. Jadi tidak berbohong, sok bener dina ngomongna. Pelajar harus jujur. Mencerminkan dia seorang yang berpendidikan, seorang yang terdidik, ya. Jadi harus berkata jujur. Nu kadua, jeung handap asor ka papada jalma. Jeung handap asor ka papada jalma di sini harus tawadu atau rendah hati. Harus tawadu atau rendah hati, ya. Tidak sombong, ya. Itu artinya. Nu katilu, jeung sabar kana pilara. Sabar kana pilara di sini maksudnya adalah sabar dalam menghadapi musibah, tabah dalam menghadapi musibah. Seperti saat ini kita mengalami pandemi, ya, COVID-19, ya. Janten urang kedah sabar, sungguh-sungguh dalam belajar, tapi juga kita harus sabar, ya. Nu kaopat nyata jeung teu megatkeun kabarayaan ka budak-budak sejen, ya. Jeung teu megatkeun kabarayaan ka budak-budak sejen dan tidak memutuskan tali silaturahim kepada anak-anak yang lain. Itu, ya. Jadi kalian harus namanya menjaga silaturahim, menjaga tali persaudaraan sama saudara kalian, ya. Yang kelima, jeung tarapasea eta budak, tarapasea, ya. Antara 71, 72, 73 kompak, orang-orangnya soleh-solehah, tidak berkelahi, ya, banyak silaturahim. 81, 82, 71 sama 72, ya. Terus 81, 82 sama 83, ya. 91, 92 sama 93. Jadi kompak, ya. Silaturahim, musyawarah, tidak berselisih, ya, tidak berselisih, ya. Kalaupun ada beda pendapat tapi tidak berselisih, ya. Semuanya bersatu dalam kebaikan, membangun prestasi dalam ridho ilahi di SMP IT BBS, ya. Nah, itu budak, ya, itu budak yang sopan, ya. Itu anak yang sopan, budak anu sopan, ya. Salanjutna, jeung tara narikeun kana sorana di mana-mana nyarita atawa seuri. Jeung tara narikeun sorana di mana-mana nyarita atawa seuri maksudnya tidak meninggikan suaranya, ya, tidak meninggikan suaranya ketika berbicara ataupun tertawa, ya. Jadi secukupnya saja, ya. Ketika berbicara cukup didengar oleh lawan bicara, itu udah, ya. Jangan sampai kita bicara itu tidak suaranya tidak terkontrol, ya. Tidak terkontrol berlebihan, ya. Sampai teriak-teriak volumenya besar, ya.
itu bukan budak yang sopan ya, bukan anak yang sopan ya kalau begitu. Dan berikutnya itu tidak berlebihan juga dalam tertawa ya, tidak meninggikan suaranya dalam tertawa. Khawatir orang itu ada orang yang tersinggung ya, atau tertawanya ngebully ngeledek orang, itu nggak boleh ya. Itu bukan budak anu sopan ya. Itu definisi yang kedua ya. Jadi ada definisi yang pertama. Definisi yang pertama yaitu budak anu sopan ya. Menghormati kedua orang tua, menghormati guru-guru, menghormati saudara yang lebih tua, menghormati orang-orang yang lebih tua, menyayangi saudara yang lebih kecil, menyayangi orang-orang yang lebih kecil. Jadi ada 6 ya. Jadi ada 6. Definisi arti budak anu sopan ya. Yang kedua yaitu tadi disebutkan sok benar dina ngomongna, yaitu berkata jujur, berkata benar ya dalam berbicara ya. Kemudian rendah hati ataupun tawadu. Kemudian yang ketiga, tidak memutuskan tali silaturahim ya. Tidak memutuskan tali silaturahim. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah ya. Ya. Kemudian yang kelima yaitu tarapasea ya, tidak berkelahi dengan orang lain atau sesama pelajar, itu tidak ya. Kemudian yang terakhir yaitu dan tidak meninggikan suaranya ketika berbicara ataupun tertawa ya. Nah, itu arti budak anu sopan ya, definisi arti budak anu sopan. Jadi dalam penilaian bahasa Sunda, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Nah, budak anu sopan ini termasuk dalam penilaian sikap ya. Salajengna, nah ada aturan belajar bahasa Sunda, peraturan saat KBM ya. Aturan belajar bahasa Sunda dengan Bapak ya, seperti biasa ya. Komitmen untuk mengerjakan tugas ya. Jadi suka atau tidak suka ya, kalian harus suka pelajaran bahasa Sunda, harus suka. Karena kalian tinggal di Tatar Sunda ya, ini bumi Sunda ya. Bogor, Jawa Barat itu Tatar Sunda. Harus suka ya. Harus cinta terhadap budaya sendiri ya. Bapak minta komitmen kalian untuk mengerjakan tugas ya. Kalaupun nanti hasilnya apakah itu bagus atau kurang bagus atau tidak bagus sekalipun, kalian harus tetap bersungguh-sungguh mengerjakan tugas, berusaha mengerjakan tugas dengan baik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, peraturan seragam ya, tepat waktu ya. Tepat waktu dalam pembelajaran ya. Hadir dalam visual conference ya, dan diskusi ya. Itu peraturan diseragamkan saja ya. Itu yang kedua. Anu katilu nyaeta yang ketiga yaitu peraturan pas KBM silih hargaan baik. Ulah gandeng mun guru nuju nerangkan atau rerencangan presentasi. Jadi ketika Bapak menerangkan, kalian harus memperhatikan ya. Ataupun ketika nanti ada kesempatan tatap muka, ketika ada teman kalian yang presentasi, perhatikan juga ya. Atau ketika kita sedang media online, sedang belajar online ya, ketika teman kalian menyampaikan suatu pendapat, kalian harus menghormati, harus memperhatikannya ya. Apalagi guru yang sedang menerangkan, kalian harus perhatikan ya. Salajengna, di sini ada kriteria penilaian. Di sini ada kriteria penilaian ya. Objektif ya Bapak, jadi objektifnya anu saya disebat saya
anu kirang saya disebat kirang saya sedang ya. Nu awon gitu ya. Jadi yang bagus dikatakan bagus, yang kurang bagus, dan yang jelek katakan jelek. Bapak nggak akan nilai A ditulis C ya. Jadi sesuai. Yang bagus dikatakan bagus. Dan yang mempengaruhinya yaitu sikap dan absensi. Tadi sikap sudah dijelaskan, ya, sikap sudah dijelaskan. Yang tadi budak anu sopan itu adalah bagian dari sikap, ya, penilaian sikap. Kemudian absensi, kehadiran, ya, itu juga diperhatikan, ya. Itu akan mempengaruhi nilai, ya. Jadi ketika sikap dan absensinya bagus, maka nilainya akan bertambah bagus. Ketika sikap dan absensinya kurang bagus, maka nilainya akan bertambah kurang bagus, ya. Begitu sebaliknya, ya. Jadi harus diperhatikan sikap dan absensi. Untuk penilaian Bapak objektif, ya. Salajengna pengetahuan, ya, pangawaruh, ya. Jadi penilaian adalah pengetahuan meliputi, ya, penugasan, tes lisan atau tes tulis, ya. Itu pengetahuan, ya. Salajengna aya keterampilan, ya, kaparigelan, keterampilan produk atau proyek, praktek atau napi portofolio, ya. Misalkan ngawih, praktek ngawih atau praktek aksara Sunda, ya, nulis aksara Sunda semester kahiji. Nah, bisa apa tidak? Itu merupakan contoh praktek, ya, keterampilan. Salajengna ya aplikasi anu dianggo, aplikasi yang digunakan, ya. Untuk aplikasi WA, ya, WA pembelajaran. Kemudian Google Classroom, ya. Google Classroom, ya. Modul, ya. Modul juga merupakan bagian dari pembelajaran, ya. Jadi itu, ya, ada aturan belajar, kriteria penilaian, aplikasi yang digunakan. Salajengna nyaeta motivasi. Jadi mari kita lihat lingkungan kita, alam sekitar kita. Betapa harus bersyukurnya kita, ya. Betapa harus bersyukurnya kita karena kita adalah orang-orang yang beruntung, ya. Jantan orang teh jalmi-jalmi anu beruntung, ya. Alhamdulillah dipaparinan nikmat awilang ageuna, ya. Jadi kita contoh, ya, seperti halnya Bapak sudah jelaskan dari tahun ke tahun, seperti halnya Lintang, seorang anak yang penuh pengorbanan untuk keluarganya, ya, berangkat ke sekolah menempuh puluhan kilometer, tapi prestasinya luar biasa, ya, luar biasa. Dengan serba keterbatasan dia bisa berprestasi. Nah, kita yang orang tua masih ada, saudara masih ada, keluarga masih ada, ya. Atau kalau tidak ada orang tua, ada keluarga, ya. Ya, masih mendukung kita, ya. Alhamdulillah, kita harus bersyukur, ya. Jangan sampai malas-malasan. Kemudian ada seorang anak yang dari Nusa Tenggara Barat menyeberangi lautan, ya. Menyeberangi lautan untuk ke sekolahnya, ya. Berenang, menyeberangi lautan. Jadi setiap ke sekolah itu dia bawa baju salin, ya. Bawa baju salin di plastik. Udah sampai ke sekolah, dia jemur bajunya yang tadi dipakai renang, ya. Dia salin sampai ke sekolah. Karena apa? Dia berenang.
Karena kalau naik perahu dia bayar ya. Jadi dia berenang ya, menyeberangi lautan. Nah, jadi banyak sekali orang-orang di luar sana yang secara fasilitas itu kurang ya, atau tidak mendukung, tapi prestasinya luar luar biasa. Nah, itu yang patut dicontoh. Nah, kita itu fasilitas serba ada, keluarga mendukung ya. Jangan sampai malas-malasan. Ya. Karena yang mau sekolah itu banyak. Yang mau sekolah itu banyak. Tapi karena ada saudara kita yang kurang beruntung, mereka tidak bisa sekolah. Apalagi di sekolah favorit di SMPT BBS ini. Jadi Bapak ingin kalian tidak menyia-nyiakan sekolah kalian ya, harus sungguh-sungguh di semua mata pelajaran, khususnya di mata pelajaran bahasa Sunda. Ya, mungsak itu mudah-mudahan sing manfaat. Jadi Bapak sampaikan ya tadi perkenalan, kemudian aturan belajar bahasa Sunda. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik ya. Untuk pertemuan pertama kanggo laungan kahiji cekapkeun wae sakitu nya. Upami patarosan mangga ditaros ka Bapak ya. Hatur nuhun bobogoh sapanon carang sapakana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.